waktunya untuk mengikuti layanan konsep kelompok hari ini. Sebelumnya saya bertanya apa kabar dari teman-teman semuanya? Oh, baik ya. Oke. Sebelumnya kita mau memperkenalkan diri kita terlebih dahulu karena kita kan nggak kenal satu sama lain. Baik dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Cici Deborah Tegas selaku konselor teman saya, dan saya Halida selaku konselor juga. Oke, kita mau perkenalan dari sebelah kanan kali ya. Nama saya Roda Ramuka. Saya Gracia Pramonika. Saya Kristen Prianto. Saya Mungkin. Oke. Baik, terima kasih atas perkenalan serta waktu yang sudah kalian sempatkan untuk hadir di layanan konseling kelompok di sini. Jadi layanan konseling kelompok di sini kita diberikan waktu 45 menit dengan adapun asas dalam konseling kelompok yaitu ada 3. Yang salah satunya ialah asas kerahasiaan yang mana di sini nanti akan apabila yang mana masalah yang kita bicarakan dalam ruangan ini tidak akan keluar ataupun dibocorkan. Terus yang kedua ada asas keterbukaan yang mana sama anggota kelompok akan saling terbuka terkait permasalahan yang sedang dialami. Terus yang ketiga ada asas kejujuran yang mana di sini nanti kalian akan jujur atas apa yang kalian rasakan selama ada sidang. Bisa kita mulai konseling kita hari ini? Bisa. Mungkin teman-teman belum tahu ya namanya konseling kelompok. Nah, di sini saya akan jelaskan apa sih konseling kelompok itu. Jadi konseling kelompok ialah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau klien yang memiliki permasalahan yang sama. Jadi di sini kita sama-sama saling terbuka terkait permasalahan kalian dan kita akan juga sama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan kalian sendiri. Baik, sebelum kita memulai konseling kita hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Satu orang saya minta untuk memimpin doa. Jadi teman-teman, marilah kita berdoa dengan percaya kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada saudara Pras. Jadi di sini saya langsung saja menanyakan kepada kalian. Jadi di sini nanti masing-masing orang akan saya tanya. Baik, kepada saudara Gabriel, bisa akan menanyakan yang pertama. Komunitas yang sedang Gabriel ikuti sekarang apa? Saya ikuti adalah komunitas Kumpul Event, di mana komunitas tersebut adalah mencari event-event di Palangkaraya ini. Guys, kalau aku sendiri itu lebih kayak perkumpulan cosplayer di Palangkaraya. Nah, di mana di situ tuh banyak cosplayer berkumpul di saat itu. Kalau saya juga sama kayak abangnya Gabriel, saya juga masuk ke komunitas pemburu event. Jadi ya sama. Kalau saya sendiri mengikuti komunitas kota, di mana para cosplayer itu dididik buat mengikuti lomba dan belajar cara seperti menjahit dan crafting. Oke, ke pertanyaan yang kedua, sejak kapan kalian masuk ke komunitas tersebut? Untuk saya sendiri, saya mengikuti komunitas tersebut dari tahun 2022 bulan Oktober. Oke, Grace? Kalau saya sendiri dari tahun 2022 juga di bulan November. Untuk Pras sendiri? Kalau saya baru aja masuk, mungkin ada sekitar 5 bulanan mungkin udah baru masuk. Untuk saudara? Kalau saya dari 2019 bulan Mei. Kalau juga ya? Ke pertanyaan berikutnya, apa yang membuat kalian tertarik terhadap komunitas tersebut? Nanda dulu kan? Kalau saya sendiri tertarik karena KOPA itu salah satu sebuah komunitas yang berdiri lebih awal. Dia berdiri kalau nggak salah mulai 2014 sudah berdiri. Jadi itu menyebabkan saya menyukai komunitas tersebut. Teman-teman saya juga banyak di situ dan juga banyak orang-orang yang sudah terlatih sebagai member. Kalau saya lebih mengikuti teman, karena teman saya ada di situ, jadi saya bergabung juga ke komunitas tersebut. Kalau di temannya, dari teman ya. Untuk Grace sendiri? Kalau saya sendiri karena kebetulan kan suka anime dari kecil, makanya waktu ke Palangka tahu ada komunitas itu, makanya coba untuk gabung. Saya sendiri juga hobi dan juga suka nonton anime. Jadi
karena pada event tersebut saya tertarik untuk mengikuti dan mengikuti cosplaynya juga. Oke, baik. Baik, pertanyaan keempat. Komunitas apa yang pernah diikuti selain komunitas yang sudah disebutkan tadi? Apakah ada mengikuti komunitas sebelumnya? Untuk komunitas saya sih tidak ada sih, saya kayak satu komunitas saja saya ikuti. Kalau guys, kalau saya sendiri ada komunitas dari game namanya Spy Family. Jadi itu kumpulan dari orang-orang yang main game sekarang yang ada di Indonesia. Untuk Pras sendiri, Kalau saya sendiri, karena ini saya baru masuk komunitas, ini pertama kali saya masuk komunitas perkumpulan kayak gini, jadi ini pertama kali. Anda? Kalau saya sendiri tidak ada komunitas saya ikuti karena terlalu banyak waktu. Oke, baik. Apa yang kalian dapatkan dari masuk komunitas? Bagi saya yang paling dapatkan adalah bisa mendapatkan teman dan saya bisa lebih terbuka lagi ke sosial, jadi tidak diam di rumah saja. Kayak ada kegiatan gitu Ya, ya? kegiatan. Oke, Grace? Kalau dari saya sendiri mungkin dari segi pertemanan, karena kan saya di sini rantauan, jadi sejak saya mengikuti komunitas itu, jadi saya punya banyak teman, terutama juga teman yang punya hobi yang sama. Pras sendiri? Kalau saya sendiri, saya bisa mendapatkan teman baru ya, saya hobi lagi. Dan karena saya masuk komunitas ini, saya bisa tahu ada event di Palangkaraya ini gitu. Kalau misalnya ada yang membuat acara eventnya, saya tahu. Anda? Kalau saya sendiri ada banyak ya hal yang bisa saya dapatkan dari komunitas, mulai dari saya belajar percaya diri untuk tampil di depan umum dengan orang-orang yang berbagai profesi. Jadi teman saya dan saya mengenal mereka. Terus saya juga bisa belajar cara untuk bikin kostum sendiri, terus upgrade skill-skill saya yang lain. Semua dari situ. Banyak juga ya? Tantangan apa saja yang kalian dapat ketika kalian masuk di komunitas kalian yang kalian ikuti sekarang? Untuk tantangan sih lebih ke rasa kurang percaya diri aja di pertama kali mengikuti komunitas, dan juga rasa malu kalau pertama kali cosplay itu aja yang paling jelek. Oke, baik. Untuk Grace? Kalau saya sendiri mungkin dari segi manajemen waktu, karena kan sambil kuliah juga, jadi kadang agak bingung. Karena kalau kuliah kan ada tugas kelompok, jadi di waktu-waktu kayak free kan bisa 1 minggu, jadi bingung harus membagi waktu apakah untuk kerja kelompok atau ke event-event gitu aja sih. Oke. Kalau untuk Pras? Kalau saya sendiri, karena ini event ya, event itu kan perlu biaya masuk pasti. Jadi saya mungkin perlu bersiap-siap dulu di modalnya biar bisa ikut event. Jadi kalau di event pun saya belum tentu bisa ikut. Jadi tantangan. Jadi keterbatasan dana ya? Iya. Kalau untuk Anda? Kalau saya sendiri sama seperti sebelumnya, teman saya yang sebelah, ya keterbatasan dana dan waktu. Kalau dana rata-rata kostum cosplay itu harganya lumayan mahal. Kalau untuk waktu biasanya tuh untuk proses pembuatannya itu lumayan mahal. Oke, baik. Selanjutnya nih, ada kegiatan atau program yang rutin dilakukan oleh komunitas kalian nih? Kalau dari saya kegiatan rutin atau tidak ada juga sih sebenarnya, mungkin kayak sebulan atau 2 bulan sekali, itu sebulan 2 kali ada event. Kalau dari saya sendiri kebetulan sudah jarang mengikuti komunitas, jadi saya kurang tahu untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Saya kurang lebih sama kayak saya kerja jadi sama. Oke, untuk Anda? Kalau kami sendiri, kami cuma ada kegiatan seperti tukar sampah dan komunitas lain yang ada di luar daerah. Oke, selanjutnya nih, apakah ada kontribusi yang diberikan oleh komunitas kalian sama masyarakat sekitar? Untuk komunitas saya sih sebenarnya tidak ada. Oh, tidak ada. Terus? Sama tidak ada. Terus? Sama tidak ada. Oke, Anda? Oke, nggak ada. Selanjutnya nih, apakah ada pencapaian yang telah dilakukan oleh komunitas kalian gitu? Mungkin kita pindah dari Nanda lagi nih. Kalau pencapaian dari komunitas itu mungkin gimana ya dibilangnya, kalau anggota-anggota kami memang sering berlomba dan beberapa memang sering menang.
tapi itu bukan dari komunitas yang Iya, cara pribadi. iya. Nah, Kalau saya sendiri kan saya baru masuk itu saya tidak tahu. Sama sih lebih ke pencapaian pribadi. Oh, pribadi. Sama pencapaian juga. Oke, baik. Selanjutnya nih, bagaimana komunitas kalian nih menghadapi atau mengatasi perbedaan pendapat antara di komunitas? biasanya kalau dari kami sendiri anggota komunitas itu biasanya kalau misalnya mendapatkan perbedaan pendapat, kami bisa berkumpul diskusi bersama untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Dan tidak jarang juga kami nggak pernah berdiskusi karena setiap orang itu beda-beda proyeknya, jadi nggak pernah sama gitu, sangat jarang terjadi. Komunitas sendiri? Kalau kami sendiri itu kadang bisa kalau ada yang punya masalah dalam komunitas itu kan bisa ada yang bercircle kan? Jadi kalau misalnya dalam circle itu ada yang bermasalah ya mereka dalam circle itu juga yang diskusinya gitu. Jadi sendiri, Kalau dari saya sendiri sih, saya agak kurang tahu ya karena kebetulan saya ikut event itu kalau lagi pengen aja. Gabriel, Ya, saya juga sama, mengikuti event kemarin mulai kita untuk dan pendapat saya tidak mengikuti dan mengikutinya saja. oke baik. Selanjutnya nih, masalah apa yang kalian hadapi dalam komunitas kalian? Mungkin dimulai dari Gabriel. Kalau untuk masalah ya dari rasa percaya diri atau malu dan juga permintaan dari dari orang tentang kita untuk pose kita foto ya, jadi itu aja sih kataku gitu. Grace, Kalau saya sendiri kebetulan kan dulu pernah diikutin oleh orang yang lagi kenal, lumayan cukup mengganggu. Dan juga kadang kayak permintaan dari orang lain untuk kayak pose foto yang enggak. oke. Terus Kalau saya sendiri kan saya yang mengikuti pengajian saya akhirnya jadi saya melihat kadang cosplay itu punya circle sendiri gitu, jadi agak susah untuk dideketin atau minta foto gitu, jadi agak malu-malu gitu. Nanda sendiri? Kalau saya sendiri hampir tidak ada masalah ya, karena saya bisa mengatasi sendiri. Oke, kalian terakhir nih. Biasanya ketika kalian melakukan masalah di komunitas kalian apa yang kalian lakukan? Saya lebih ke memaksakan diri supaya bisa dan mengikuti permintaan orang. Jadi dari paksaan diri saya itu saya berhasil untuk percaya diri dalam generasi. kalau saya sendiri soal yang diikutin itu saya cerita ke teman-teman kan. Jadi kalau di sana di event atau ikut komunitasnya, jadi bareng-bareng sama mereka dan juga pulangnya bareng-bareng. Terus kalau yang udah pose-pose, jadi itu tuh lebih ke nolak sih. Iya nolak gitu. Kalau saya sendiri karena saya malu kalau mau minta foto atau bertukar salam sama cosplayernya karena punya circle sendiri kan, jadi saya lebih baik diam saja dan mencari cosplayer yang setidaknya tidak banyak orang di situ, jadi biar saya tidak malu. Anda? Kalau untuk saya sendiri yang tidak ada masalah, karena biasanya setiap ada masalah saya biasanya melakukan panitia dan nanti dia nanti seperti contohnya gratis. Oke, karena sudah beberapa pertanyaan yang sudah kalian jawab juga, saya ucapkan terima kasih kembali dan saya ingatkan kembali kita kembali ke 3 asas tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi saya harap teman-teman di sini saling menjaga rahasianya satu sama lain atau backstory dari komunitasnya sendiri. Jadi di sini saya ada kertas untuk kalian isi untuk evaluasi kita di konseling kelompok. Jadi bisa saya tunjukkan ya. Jadi situ teman-teman silahkan menulis. Tadi kan sudah disebutin nih permasalahan apa saja yang dihadapi dalam komunitasnya serta bagaimana cara kalian menghadapi untuk masalah tersebut. Silahkan isi. Jadi saya minta kumpulkan kembali kertasnya. Terima kasih banyak. Sebelum karena kita tadi memulainya dengan doa, alangkah baiknya kita menutupnya juga dengan doa. Saya minta satu orang. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini,
mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih.